Mengukur biaya kualitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentang kualitas mengacu pada derajat atau tingkat keunggulan. Dalam pengertian ini, kualitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk atau layanan untuk memenuhi harapan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas tidak hanya berkaitan dengan produk akhir, tetapi juga dengan proses produksi yang efisien dan efektivitas dalam menciptakan produk tersebut sesuai dengan standar yang ditentukan. Kualitas seringkali diukur dalam dua cara utama, yaitu yang pertama kualitas yang terkontrol atau yang memenuhi standar, dan yang kedua kualitas yang dirasakan oleh pelanggan. Kualitas ini juga sangat terkait dengan biaya yang dikeluarkan dalam memastikan produk atau layanan tersebut memenuhi standar yang diharapkan, baik melalui pengecekan dan pengujian selama produksi maupun perbaikan yang diperlukan. Secara operasional, produk dan layanan yang bermutu adalah produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pada hakikatnya, mutu adalah kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan dapat digambarkan dengan atribut kualitas atau apa adanya yang sering disebut sebagai dimensi kualitas. Dengan demikian, produk atau layanan yang berkualitas adalah salah satu yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan pada 8 dimensi berikut, yaitu yang pertama kinerja. 4 dimensi pertama menggambarkan atribut kualitas yang penting namun sulit untuk mengukur. Yang pertama kinerja mengacu pada seberapa konsisten dan seberapa baik suatu produk berfungsi. Untuk jasa, atas ketidakterpisahan berarti bahwa jasa tersebut dilakukan di dalam kehadiran pelanggan. Dengan demikian, dimensi kinerja untuk pelayanan dapat berupa selanjutnya ditentukan oleh atribut daya tangkap, jaminan, dan empati. Daya tangkap hanyalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan konsisten dalam melayani. Yang kedua, estetika. Estetika berkaitan dengan penampilan produk yang berwujud, misalnya gaya dan keindahan, serta penampilan fasilitas, perlengkapan, personel, dan materi komunikasi yang terkait dengan layanan. Yang ketiga, kemudahan servis. Ini mengukur kemudahan pemeliharaan dan atau perbaikan produk. Yang keempat, fitur atau kualitas desain. Mengacu pada karakteristik suatu produk yang membebankan produk-produk yang secara fungsional serupa. Misalnya, fungsi mobil adalah untuk menyediakan transportasi. Yang kelima, keandalan. Keandalan adalah kemungkinan bahwa produk atau layanan akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ini berfungsi untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, daya tahan. Daya tahan didefinisikan sebagai lamanya waktu dalam fungsi produk. Yang ketujuh, kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian adalah ukuran sebagaimana suatu produk memenuhi tujuannya dalam spesifikasi. Misalnya, spesifikasi untuk bagian mesin mungkin dibor lubang yang diameternya tinggi 3 inci plus atau minus 1/8 inci. Bagian yang termasuk dalam kisaran ini didefinisikan sebagai bagian yang sesuai. Yang kedelapan, kesesuaian penggunaan. Kesesuaian penggunaan adalah kesesuaian produk untuk menjalankan fungsi yang diiklankan. Biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena kualitas yang buruk mungkin ada atau memang ada. Definisi ini menyiratkan bahwa biaya kualitas dikaitkan dengan dua subkategori aktivitas yang terkait dengan kualitas, yaitu yang pertama aktivitas pengendalian dan yang kedua aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk, karena kualitas yang buruk mungkin ada. Yang kedua, biaya pengendalian. Biaya pengendalian adalah biaya pelaksanaan aktivitas pengendalian. Aktivitas kegagalan dilakukan oleh organisasi atau pelanggannya sebagai respon terhadap kualitas yang buruk
atau kualitas yang buruk memang terdapat pada biaya kualitas. Selanjutnya, biaya kegagalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena dilakukannya aktivitas kegagalan. Perhatikan bahwa definisi aktivitas kegagalan dari biaya kegagalan menyiratkan bahwa respon pelanggan terhadap kualitas yang buruk dapat membebankan biaya pada suatu organisasi. Selanjutnya, definisi aktivitas yang berhubungan dengan kualitas juga menyiratkan 4 kategori biaya kualitas, yaitu yang pertama biaya pencegahan, yang kedua biaya penilaian, ketiga biaya kegagalan internal, dan yang keempat biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya, biaya kualitas juga dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau biaya tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya yang tersedia dari catatan akuntansi organisasi. Biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya peluang yang timbul akibat kualitas yang buruk. Biaya peluang biasanya tidak diakui dalam catatan akuntansi. Pertimbangan misalnya semua contoh biaya kualitas yang tercantum di bagian sebelumnya, kecuali penjualan yang hilang, ketidakpuasan pelanggan, dan pangsa pasar yang hilang. Semua biaya kualitas dapat diamati dan harus tersedia dari catatan akuntansi. Perhatikan juga bahwa semua biaya tersembunyi berada dalam kategori kegagalan eksternal. Biaya kualitas tersembunyi ini dapat menjadi signifikan dan harus diperkirakan. Meskipun perkiraan biaya kualitas tersembunyi tidaklah mudah, terdapat 3 metode yang telah disarankan, yaitu yang pertama metode perkalian, dan yang kedua metode riset pasar, dan yang ketiga fungsi kehilangan kualitas Taguchi. Selanjutnya, dalam mengukur biaya kualitas terdapat beberapa metode, yaitu metode yang pertama adalah metode pengganda. Metode pengganda mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan hanyalah kelipatan dari biaya kegagalan yang terukur. Total biaya kegagalan eksternal sama dengan K atau biaya kegagalan eksternal yang terukur, di mana K adalah efek pengganda. Nilai K didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, metode riset pasar. Metode riset pasar. Metode riset pasar formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Survei pelanggan dan wawancara dengan anggota, tenaga penjualan perusahaan dapat memberikan wawasan yang signifikan tentang besarnya biaya tersembunyi perusahaan. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas Taguchi, definisi cacat. Nol tradisional mengasumsikan bahwa biaya kualitas tersembunyi hanya ada untuk unit yang berada di luar batas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian Taguchi mengasumsikan bahwa setiap variasi dan nilai target karakteristik kualitas menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Fungsi kehilangan kualitas Taguchi yang diilustrasikan dalam contoh 15.1 dapat dijelaskan melalui persamaan berikut, yaitu Ly sama dengan K, Y kurang T pangkat 2, di mana K adalah konstanta proporsionalitas tergantung pada organisasi struktur biaya kegagalan eksternal, Y adalah nilai aktual karakteristik kualitas, T adalah nilai target karakteristik kualitas, dan E merupakan kerugian kualitas. Pada contoh gambar tersebut, menunjukkan bahwa biaya kualitas adalah 0 pada nilai target dan meningkat secara simetris. Pada tingkat yang meningkat ketika nilai aktual bervariasi dari fungsi kehilangan kualitas Taguchi. Pelaporan informasi biaya kualitas. Sistem pelaporan biaya berkualitas sangat penting bagi organisasi yang serius untuk meningkatkan dan mengendalikan biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Daftar terperinci tentang biaya kualitas aktual berdasarkan kategori dapat memberikan 2 wawasan penting. Yang pertama,
Ini mengungkapkan besarnya biaya kualitas di setiap kategori, memungkinkan manajer untuk menilai dampak keuangan dari biaya kualitas di setiap kategori. Yang kedua, ini menunjukkan distribusi biaya kualitas berdasarkan kategori, memungkinkan manajer untuk menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Exhibit 15.3 adalah laporan biaya kualitas atau Quality Cost Report dari perusahaan Light Lighting Corporation untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2008. Laporan ini menunjukkan pengelompokan biaya kualitas menjadi 4 kategori. Yang pertama ada biaya pencegahan atau prevention cost, yang dimana adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produk cacat sebelum diproduksi. Di dalamnya itu termasuk yang pertama ada quality training atau pelatihan kualitas sebesar 350.000 US dollar yang digunakan untuk melatih karyawan dalam proses kualitas. Yang kedua ada reliability engineering atau rekayasa keandalan sebesar 800.000 US dollar. Biaya ini digunakan untuk memastikan produk andal dan mengurangi cacat. Sehingga total prevention cost itu sebesar 1.150.000 US dollar yang merupakan 5,18% dari total penjualan saham. Yang kedua ada partial cost atau biaya penilaian, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa kualitas produk dalam proses produksi. Termasuk yang pertama ada material inspection atau inspeksi material sebesar 200.000 US dollar yang digunakan untuk memeriksa bahan baku. Yang kedua ada product acceptance atau penerimaan produk sebesar 100.000 US dollar yang digunakan untuk menguji produk sebelum diserahkan ke pelanggan. Yang ketiga ada proses acceptance atau penerimaan proses sebesar 380.000 US dollar untuk memastikan proses produksi sesuai standar, sehingga total operational cost-nya itu sebesar 680.000 US dollar atau 3,06% dari total penjualan. Selanjutnya internal value cost atau biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang terjadi akibat produk cacat yang ditemukan sebelum produk mencapai ke pelanggan. Termasuk yang pertama ada scrap atau produk rusak sebesar 500.000 US dollar, biaya produk yang dibuang atau rework, pengerjaan ulang sebesar 350.000 US dollar, yaitu biaya untuk memperbaiki produk cacat, sehingga total internal value cost-nya itu sebesar 850.000 US dollar atau 3,82% dari penjualan. Yang terakhir, yaitu external value cost, biaya kegagalan eksternal. Biaya yang terjadi akibat produk cacat yang sudah sampai ke tangan pelanggan, meliputi yaitu yang pertama ada customer complaint atau keluhan dari pelanggan sebesar 250.000 US dollar, yaitu biaya yang terkait dengan penanganan keluhan. Yang kedua ada garansi sebesar 250.000 US dollar, yaitu biaya penggantian atau perbaikan produk dalam garansi. Selanjutnya ada repair atau perbaikan sebesar 150.000 US dollar, yaitu biaya perbaikan produk cacat yang telah dikirim. Sehingga total external value cost-nya itu sebesar 650.000 US dollar atau 2,93% dari penjualan. Sehingga total quality cost atau total biaya kualitas yaitu 3.330.000 US dollar atau sekitar 14,99% dari total penjualan, yaitu sebesar 22.200.000 US dollar. Diagram ini menunjukkan bahwa Light Lighting Corporation mengalokasikan sebagian besar biayanya pada pencegahan dan penilaian dengan total 54,9% yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghindari kegagalan kualitas sejak awal. Namun, mereka tetap menghadapi biaya kegagalan baik internal sebesar 25,6% maupun eksternal sebesar 19,5% yang perlu diminimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk secara keseluruhan. Acceptable Quality View merupakan keseimbangan optimal antara biaya kontrol dan biaya kegagalan. Biaya kontrol adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mendeteksi produk cacat seperti inspeksi dan perbaikan proses produksi. Sedangkan biaya kegagalan adalah biaya yang muncul ketika produk cacat ditemukan, termasuk biaya perbaikan ataupun pengembalian. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan bahwa ada pertukaran antara biaya kontrol dan biaya kegagalan. Jika perusahaan mengeluarkan lebih banyak uang atau sumber daya untuk kontrol kualitas atau biaya kontrol, produk cacat akan lebih sedikit, sehingga mengurangi produk cacat dan menghemat uang dari sisi kerugian, seperti pengembalian produk. Namun, jika perusahaan terlalu banyak berinvestasi dalam kontrol kualitas, seperti membeli alat yang terlalu mahal, atau menginspeksi setiap unit
secara berlebihan, biaya kontrol bisa melampaui manfaat dari pengurangan produk cacat. Exhibit 15.5 yaitu grafik EQL atau Acceptable Quality Level menunjukkan hubungan antara biaya kualitas atau quality cost dengan persentase cacat atau percent defect dalam produk. Grafik ini digunakan untuk memahami bagaimana biaya total kualitas, biaya kegagalan, dan biaya pengendalian berubah seiring dengan tingkat cacat produk. Berikut adalah penjelasan dari elemen-elemen dalam grafik ini. Yang pertama ada control cost atau biaya pengendalian. Biaya pengendalian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas produk dan mencegah terjadinya cacat. Pada grafik ini, garis biaya pengendalian menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat cacat yang diinginkan, semakin tinggi biaya pengendalian yang harus dikeluarkan. Hal ini terjadi karena semakin banyak usaha yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat cacat yang rendah. Namun, pada tingkat cacat yang tinggi, biaya pengendalian berkurang karena usaha untuk menjaga kualitas juga berkurang. Selanjutnya ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan adalah biaya yang muncul akibat produk cacat, baik yang ditemukan secara internal atau sebelum produk sampai ke pelanggan, maupun eksternal atau setelah produk sampai ke pelanggan. Garis biaya kegagalan di grafik ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase cacat, semakin besar biaya kegagalan yang ditanggung perusahaan. Sebaliknya, jika tingkat cacat rendah, biaya kegagalan juga menurun karena lebih sedikit produk yang perlu diperbaiki atau diganti. Selanjutnya ada total biaya kualitas. Total biaya kualitas adalah penjumlahan dari biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Kurva total kualitas berbentuk seperti huruf U terbalik dengan titik minimum di tengah grafik. Ini menunjukkan bahwa ada titik optimal di mana biaya total kualitas paling rendah. Titik optimal ini disebut sebagai AQL atau Acceptable Quality Level, yaitu tingkat cacat yang masih dapat diterima di mana total biaya kualitas berada pada level terendah. Di titik ini, perusahaan menyeimbangkan antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan untuk mencapai efisiensi biaya yang maksimal. Grafik ini menunjukkan pentingnya menemukan keseimbangan antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika perusahaan terlalu fokus pada pengendalian hingga mencapai 0, biaya pengendalian akan sangat tinggi. Namun, jika tidak ada upaya pengendalian sama sekali, biaya kegagalan akan meningkat. Oleh karena itu, tujuan manajemen adalah mencapai EQL sebagai titik di mana biaya kualitas total paling rendah, yaitu tingkat cacat yang masih dapat diterima tanpa meningkatkan biaya kualitas secara keseluruhan. Zero Effect Model mengklaim bahwa mengurangi unit yang tidak sesuai menjadi 0 merupakan hal yang menguntungkan dari segi biaya. Sudut pandang Acceptable Quality View didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, suatu produk cacat jika berada di luar batas toleransi untuk suatu karakteristik kualitas. Dalam pandangan ini, biaya kegagalan hanya terjadi jika produk gagal memenuhi spesifikasi dan terdapat trade-off yang optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan EQL mengizinkan dan pada kenyataannya mendorong sejumlah unit yang cacat. Perusahaan yang memproduksi lebih sedikit unit cacat menjadi lebih kompetitif dibandingkan perusahaan yang masih menggunakan model Acceptable Quality Level tradisional. Alasannya adalah karena perusahaan yang memproduksi lebih sedikit unit cacat memiliki beberapa keuntungan yang membuat mereka lebih kompetitif, yaitu yang pertama, biaya lebih rendah. Dengan lebih sedikit produk cacat, perusahaan mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk perbaikan, penggantian, atau pengelolaan keluhan pelanggan. Hal ini tentunya mengurangi pengeluaran operasional dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, efisiensi produksi. Dengan mengurangi produk cacat, berarti lebih sedikit pemborosan bahan baku dan waktu tenaga kerja yang terbuang, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Yang kedua, kepuasan pelanggan lebih tinggi. Produk yang berkualitas tinggi dan konsisten meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Konsumen yang puas lebih cenderung kembali membeli, yang berarti peningkatan penjualan dan loyalitas mereka. Dengan memiliki reputasi yang baik untuk kualitas produk, membantu menarik lebih banyak lagi pelanggan baru, dan menjaga kepercayaan mitra. Yang ketiga, daya saing di pasar. Perusahaan yang dikenal dengan produk berkualitas lebih mungkin dipilih oleh konsumen
dibandingkan perusahaan yang hanya memenuhi standar minimum seperti yang diizinkan oleh model AQL. Dengan terus meningkatkan kualitas, perusahaan dapat bertahan lebih baik dalam persaingan global, terutama di pasar yang sangat menuntut standar tinggi. Penemuan bahwa pertukaran antara kategori biaya kualitas dapat dikelola secara berbeda dari apa yang tersirat dari hubungan yang digambarkan pada Exhibit 15.5 dapat dianalogikan dengan penemuan bahwa pertukaran biaya persediaan dapat dikelola secara berbeda dari apa yang tersirat dalam model persediaan tradisional atau EOQ. Pada dasarnya, ketika perusahaan meningkatkan biaya pencegahan dan penilaian mereka dan mengurangi biaya kegagalan mereka menemukan bahwa mereka kemudian dapat mengurangi biaya pencegahan dan penilaian. Apa yang awalnya tampak seperti pertukaran ternyata menjadi pengurangan biaya secara permanen untuk semua kategori biaya kualitas. Exhibit 15.6 adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya kualitas, biaya kontrol, biaya kegagalan, dan presentasi cacat produk. Sumbu X yang horizontal menunjukkan presentasi cacat produk. Semakin ke kanan, semakin tinggi tingkat cacat produk dalam proses produksi. Sedangkan sumbu Y yang vertikal menunjukkan biaya kualitas yang dikeluarkan, termasuk biaya kontrol dan biaya kegagalan. Kurva total quality cost menggambarkan total biaya kualitas yang merupakan penjumlahan dari biaya kontrol dan biaya kegagalan. Total biaya kualitas meningkat saat persentase cacat sangat tinggi karena meningkatnya biaya kegagalan. Namun, biaya total juga tinggi jika tingkat cacat juga sangat rendah karena tingginya biaya kontrol. Yaitu ada kurva biaya kegagalan, yaitu biaya kegagalan meningkat tajam seiring meningkatnya persentase cacat. Biaya ini mencakup biaya kegagalan internal seperti produk rusak sebelum dikirim dan kegagalan eksternal atau produk rusak yang diterima oleh pelanggan. Control cost. Biaya kontrol menurun seiring dengan meningkatnya persentase cacat. Biaya ini mencakup biaya pencegahan dan inspeksi untuk memastikan kualitas tetap tinggi. Grafik ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan optimal antara biaya kontrol dan biaya kegagalan. Terlalu banyak fokus pada pencegahan atau biaya kontrol tinggi dapat meningkatkan total biaya kualitas. Sebaliknya, jika kontrol terlalu sedikit, presentasi cacat meningkat, sehingga biaya kegagalan menjadi sangat tinggi. Strategi terbaiknya adalah menemukan tingkat cacat minimal di mana total biaya kualitas adalah biaya yang terendah. Meskipun menunjukkan fungsi biaya kualitas total yang konsisten dengan hubungan biaya kualitas yang dijelaskan, ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama, biaya kontrol tidak meningkat tanpa batas karena cacat nol yang kuat mendekati keadaan nol cacat. Kedua, biaya kontrol dapat meningkat dan kemudian menurun seiring kondisi yang kuat didekati. Dan yang ketiga, biaya kegagalan dapat ditekan hingga nol. Contoh, sebuah perusahaan memutuskan meningkatkan kualitas material dengan program pemilihan pemasok untuk menggunakan pemasok yang memenuhi standar kualitas tertentu. Saat mengimplementasikan program ini, timbul biaya tambahan, misalnya seperti peninjauan pemasok, komunikasi, dan negosiasi kontrak. Pada awalnya, biaya pencegahan dan penilaian tetap pada tingkat saat ini. Namun, setelah program berjalan penuh dan terlihat penurunan biaya kegagalan, misalnya pengajian ulang, keluhan ke pelanggan, atau perbaikan, perusahaan dapat mengurangi inspeksi material dan aktivitas penerimaan produk. Efek bersihnya adalah pengurangan semua kategori biaya kualitas. Strategi untuk mengurangi biaya kualitas cukup sederhana. Yang pertama, melakukan serangan langsung terhadap biaya kegagalan dalam upaya untuk menekan biaya tersebut menjadi nol. Yang kedua, berinvestasi dalam aktivitas pencegahan yang tepat untuk menghasilkan perbaikan. Dan yang ketiga, mengurangi biaya penilaian berdasarkan hasil yang dicapai. Dan yang keempat, secara terus-menerus mengevaluasi dan mengarahkan upaya pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Strategi ini didasarkan pada premis bahwa untuk setiap kegagalan ada akar penyebabnya, dan yang kedua, penyebabnya dapat dicegah, dan yang terakhir, pencegahannya selalu lebih murah. ABM mengklasifikasikan biaya sebagai biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, dan merekomendasikan agar biaya yang tidak bernilai tambah dihilangkan. Biaya kualitas dikategorikan ke dalam beberapa tipe,
yaitu biaya yang bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah. Biaya kualitas bernilai tambah ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk biaya yang bertujuan mencegah terjadinya produk cacat atau kegagalan kualitas sejak awal. Jika dilakukan secara efisien, biaya pencegahan dapat memberikan nilai tambah karena dapat mengurangi atau menghindari biaya penilaian dan kegagalan yang lebih besar di kemudian hari. Contohnya adalah pelatihan karyawan, pemeliharaan mesin, perbaikan proses produksi, dan audit internal. Yang kedua, biaya kualitas yang tidak bernilai tambah. Biaya ini dikeluarkan untuk memeriksa dan menilai apakah produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Meski perlu dilakukan, aktivitas ini dianggap tidak bernilai tambah karena tidak meningkatkan nilai produk bagi pelanggan. Contohnya meliputi inspeksi produk, pengujian kualitas, dan audit kualitas. Biaya kegagalan adalah biaya yang muncul ketika produk atau jasa tidak memenuhi standar kualitas, baik yang terjadi secara internal atau sebelum produk diserahkan ke pelanggan, atau eksternal setelah produk sampai di tangan pelanggan. Biaya kegagalan internal terjadi sebelum produk dikirimkan ke pelanggan, misalnya perbaikan atau pengerjaan ulang produk yang cacat, serta pemborosan material. Biaya kegagalan eksternal terjadi setelah produk diterima oleh pelanggan, misalnya penggantian produk yang dikembalikan, klaim garansi, dan kehilangan reputasi karena ketidakpuasan pelanggan. Biaya kualitas bernilai tambah seperti aktivitas pencegahan, memiliki dampak positif dalam jangka panjang karena dapat mengurangi frekuensi dan besarnya biaya penilaian dan kegagalan. Tabel ini merangkum biaya kualitas, penjualan aktual, dan biaya sebagai persentase dari penjualan dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Pada tahun 2004, biaya kualitasnya adalah sebesar 440.000 US dollar dengan penjualan aktual sebesar 2.200.000 US dollar dan biaya sebagai persentase dari penjualan adalah 20,0%. Pada tahun 2005, biaya kualitas berkurang menjadi 423.000 US dollar dengan penjualan meningkat menjadi 2.350.000 US dollar. Persentase biaya terhadap penjualan turun menjadi 18,0%. Pada tahun 2006, biaya kualitas lebih rendah, yaitu 412.500 US dollar, dan penjualan meningkat menjadi 2.750.000 US dollar. Persentase biaya turun menjadi 15,0%. Pada tahun 2007, biaya kualitas turun menjadi 392 US dollar dengan penjualan 2.800.000 US dollar. Persentase biaya berkurang menjadi 14,0%. Pada 2008, biaya kualitas lebih rendah di 280.000 US dollar, sementara penjualan tetap di 2.800.000 US dollar. Persentase biaya turun signifikan menjadi 10,0%. Tabel ini menampilkan tentang biaya kualitas dalam 4 kategori dari tahun 2004 hingga tahun 2008 yang dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Dengan menggunakan tahun 2004 sebagai titik awal atau tahun 0, terlihat bahwa terdapat perbaikan yang berkelanjutan dalam biaya kualitas, yang mencapai tujuan akhir untuk menurunkan biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam program peningkatan kualitas, dengan target jangka panjang untuk mencapai biaya kualitas 3% dari penjualan. Yang pertama, pencegahan. Dari tahun 2004 hingga tahun 2008, biaya pencegahan meningkat dari 2,0% menjadi 4,1% dari penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin banyak menginvestasikan biaya untuk mencegah masalah kualitas di awal. Yang kedua, pemeriksaan. Persentase biaya penilaian naik dari 2,0% pada tahun 2004 ke 3,0% pada tahun 2006, lalu turun kembali menjadi 2,4% pada tahun 2008. Ini berarti perusahaan berfokus pada pemeriksaan produk, tetapi kemudian berhasil mengurangi biaya ini.
Yang ketiga, kegagalan internal. Biaya kegagalan internal turun dari 6,0% di tahun 2004 menjadi 2,0% tahun 2008. Ini menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengurangi masalah kualitas eksternal. Dan yang keempat, itu ada kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal menurun drastis dari 10,0% pada tahun 2004 menjadi hanya 1,5% pada tahun 2008, yang merupakan peningkatan besar dalam kualitas produk yang sampai ke pelanggan. Menggunakan informasi biaya kualitas. Skenario A, penetapan harga strategis. Data pasar untuk instrumen pengukuran elektronik berharga murah menunjukkan pangsa pasar telah turun. Perusahaan-perusahaan Jepang terus menekan lini produk. Leola Weiss tengah mempersiapkan penjelasan singkat untuk mendukung penurunan harga yang signifikan, yaitu $3, guna mempertahankan atau merebut kembali pangsa pasar. Estimasi biaya kualitasnya yaitu pemeriksaan bahan baku $200.000, pembatalan $800.000, penolakan $500.000, pengerjaan kembali $400.000, pemeriksaan produk $300.000, jaminan kerja $1 juta, sehingga total estimasinya yaitu $3.200.000. Instrumen elektronik analisis penurunan harga. Pengurangan harga dapat dicapai melalui kombinasi penerapan posisi kendali mutu total, berupaya mengurangi biaya instrumen tingkat rendah, sekaligus mendesain ulang proses produksi. Skenario B, analisis produk baru. Seorang manajer pemasaran dan insinyur desain mengembangkan proposal untuk produk baru. Mereka terkejut ketika persetujuan tidak kunjung datang karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan laba atas penjualan sebesar 18% yang ditetapkan perusahaan. Mereka menerima laporan dari kantor pengawas dengan estimasi laba siklus hidup sebagai berikut. Penjualan $3 juta didapat dari 50.000 dikali $60, dikurangi biaya inputnya yaitu bahan baku $800.000, tenaga kerja $400.000, pembatalan $150.000, pemeriksaan $350.000, pengerjaan perbaikan $200.000, pengembangan produk $500.000, penjualan $300.000, sehingga pendapatan siklus hidupnya $300.000. Analisis keuntungan siklus hidup desain produk baru akan menghilangkan pemborosan dan pengerjaan ulang yang mengarah pada penghematan biaya. Pengurangan biaya mencakup $150.000 untuk pemborosan, $200.000 untuk pemborosan, dan menghilangkan satu inspektur dengan biaya $50.000. Analisis baru menunjukkan bahwa laba atas penjualan akan menjadi 30% dan produk baru harus diterima. Yang berikut, produktivitas, pengukuran, dan kontrol. Produktivitas berkaitan dengan menghasilkan keluaran secara efisien dan secara khusus membahas hubungan antara keluaran dan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Biasanya, berbagai kombinasi atau campuran masukan dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat keluaran tertentu. Efisiensi produk total adalah titik di mana dua kondisi terpenuhi. Yang pertama, untuk setiap campuran masukan yang akan menghasilkan keluaran tertentu, tidak lebih dari satu masukan digunakan daripada yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran. Yang kedua, mengingat campuran yang memenuhi kondisi pertama, campuran yang paling murah dipilih. Kondisi pertama didorong oleh hubungan teknis dan oleh karena itu disebut sebagai efisiensi teknis. Jika melihat aktivitas sebagai input, syarat pertama mengharuskan penghapusan semua aktivitas yang tidak bernilai tambah dan melakukan aktivitas bernilai tambah dengan jumlah minimal yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu. Syarat kedua didorong oleh hubungan harga input relatif dan oleh karena itu disebut sebagai efisiensi trade-off of input. Gambar ini mengilustrasikan 3 cara untuk mencapai peningkatan efisiensi teknis. Outputnya adalah bertonton baja dan inputnya adalah tenaga kerja atau jumlah pekerja dan modal atau dolar yang diinvestasikan dalam peralatan otomatis.
perhatikan bahwa proporsi relatif input dipertahankan konstan sehingga semua peningkatan produktivitas disebabkan oleh peningkatan efisiensi teknis. Peningkatan produktivitas juga dapat dicapai dengan mengorbankan input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Yang berikut, pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas hanyalah penilaian kuantitatif terhadap perubahan produktivitas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas dapat bersifat aktual atau prospektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer untuk menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Pengukuran prospektif bersifat berwawasan ke depan dan berfungsi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan strategis. Secara khusus, pengukuran prospektif memungkinkan manajer untuk membandingkan manfaat relatif dari berbagai kondisi masukan, memilih masukan, dan campuran masukan yang memberikan manfaat terbesar. Pengukuran produktivitas dapat dikembangkan untuk setiap masukan secara terpisah atau untuk semua masukan secara bersama-sama. Mengukur produktivitas untuk satu masukan pada satu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial. Yang pertama, definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas dari satu input biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rumusnya, rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Karena produktivitas hanya diukur dari satu input, maka pengukuran tersebut disebut pengukuran produktivitas parsial. Gambar ini menunjukkan efisiensi teknis dalam kombinasi input antara tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan output berupa mobil. Misalnya pada kombinasi 1 menunjukkan total biaya input sebesar $20 juta. Tenaga kerja terdapat lebih banyak tenaga kerja dari kombinasi 2. Modal yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan kombinasi 2. Menunjukkan hasil jumlah mobil yang dihasilkan sama dengan kombinasi 2. Jadi kesimpulannya, kombinasi ini lebih menghemat biaya karena total biaya inputnya lebih rendah yaitu $20 juta. Yang berikut, mengukur produktivitas total. Mengukur produktivitas untuk semua input sekaligus disebut pengukuran produktivitas total. Dalam praktiknya, mungkin tidak perlu untuk mengukur dampak dari semua input. Banyak perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap relevan dengan indikator kinerja dan keberhasilan organisasi. Jadi, dalam praktiknya, total pengukuran produktivitas dapat didefinisikan sebagai fokus pada jumlah input yang terbatas yang secara keseluruhan menunjukkan keberhasilan organisasi. Dua pendekatan yang telah memperoleh penerimaan adalah yang pertama, pengukuran profil, dan yang kedua, pengukuran aktivitas terkait laba. Yang dibahas pertama, profil pengukuran produktivitas. Memproduksi suatu produk melibatkan banyak hal masukan penting, seperti tenaga kerja, bahan, modal, dan energi. Pengukuran profil menyediakan serangkaian atau vektor ukuran operasional parsial yang terpisah dan berbeda. Profil dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi tentang perubahan produktivitas. Gambar ini memberikan profil rasio produktivitas untuk setiap tahun. Profil tahun 2007 adalah 3.000 untuk tenaga kerja dan untuk bahan 0,100. Pada tahun 2008 untuk tenaga kerja 4.000 dan untuk bahan 0,105. Membandingkan profil untuk kedua tahun tersebut, kita dapat melihat bahwa produktivitas meningkat dengan baik untuk tenaga kerja maupun bahan, yaitu dari 3.000 menjadi 4.000 untuk tenaga kerja dan dari 0,100 sampai 0,105 untuk bahan. Perbandingan profil memberikan cukup informasi sehingga seorang manajer dapat menyimpulkan bahwa proses perakitan baru telah
meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua, pengukuran produktivitas terkait dengan laba. Menilai dampak perubahan produktivitas terhadap laba saat ini adalah salah satu cara untuk menilai perubahan produktivitas. Laba berubah dari periode dasar ke periode berjalan. Sebagian dari perubahan laba tersebut dapat diatribusikan pada perubahan produktivitas. Mengukur jumlah perubahan laba dapat diatribusikan pada perubahan produktivitas didefinisikan sebagai pengukuran produktivitas yang terkait dengan laba. Menilai dampak perubahan produktivitas terhadap laba periode berjalan akan membantu manajer memahami pentingnya perubahan produktivitas secara ekonomi. Biarkan PEGI mewakili kualitas input yang netral terhadap produktivitas ini. Cara menghitung PEGI, rumusnya adalah PEGI sama dengan rasio output saat ini dibagi produktivitas periode dasar. Gambar 15-12 menunjukkan pengukuran produktivitas analisis profil dengan trade-off pada perusahaan lab corporation. Di sini menunjukkan rasio produktivitas tenaga kerja pada tahun 2007 sebesar 3.000 dan pada tahun 2008 sebesar 4.000. Itu didapat dengan pada tahun 2007 itu 120.000 dibagi dengan 40.000 menghasilkan 30.000 pada tahun 2007. Lalu untuk produktivitas materialnya pada tahun 2007 itu 0,100 didapat dari 120.000 dibagi dengan 1.200.000. Lalu yang berikut pada tahun 2008 menunjukkan rasio produktivitas tenaga kerja sebesar 4.000 itu didapat dari 150.000 dibagi dengan 37.500 menghasilkan 4.000. Lalu untuk rasio produktivitas materialnya 0,088 itu didapat dari 150.000 dibagi 1.700.000 untuk tahun 2008. Gambar ini menunjukkan pengukuran produktivitas yang terkait dengan laba pada LED Lighting Corporation. Pada kolom 1 itu PEGI untuk direct labornya 50.000 dan untuk materialnya 1.500.000 dan yang kolom 2 itu PEGI dikali P 600.000 itu didapat dari 50.000 dikali dengan $12 untuk direct labor dan 4.500.000 itu didapat dari 1.500.000 dikali $3 untuk materialnya. Lalu kolom 3 itu AKI untuk direct labor 37.500 dan untuk material 1.700.000. Lalu ke kolom 4 AKI dikali dengan P untuk direct labornya 37.500 dikali dengan $12 menghasilkan 450.000. Lalu 1.700.000 dikali dengan $3 menghasilkan 5.100.000. Lalu di total menjadi 5.550.000. Dan untuk kolom yang terakhir itu kolom 2 dikurang kolom 4 untuk direct labornya menghasilkan 150.000 dan untuk materialnya menghasilkan minus 600.000. Lalu di total menghasilkan minus 450.000. Yang berikut komponen pemulihan harga. Pengukuran yang terkait dengan laba menghitung jumlah perubahan laba dari basis periode ke periode berjalan yang disebabkan oleh perubahan produktivitas. Hal ini umumnya tidak sama dengan total perubahan laba antara dua periode. Perbedaannya antara perubahan total laba dan perubahan produktivitas yang terkait dengan laba disebut dengan komponen pemulihan harga. Untuk menghitung komponen pemulihan harga, yang pertama pada gambar yang sudah tersedia itu pendapatan di tahun 2008 sebesar $7.200.000 itu didapat dari $48 dikali dengan 150.000. Lalu pada tahun 2007 sebesar 6 juta itu didapat dari
$50 dikali dengan 120.000. Untuk selisihnya antara tahun 2008 dan 2007 itu sebesar 1.200.000. Lalu untuk biaya input yang lebih rendah pada tahun 2008 itu sebesar 5.550.000 dan untuk tahun 2007 sebesar 2.840.000. Untuk selisih antara tahun 2008 dengan 2007 itu sebesar 2.710.000. Untuk laba total di tahun 2008 itu 1.650.000 itu didapat dari 7.200.000 dikurang dengan 5.550.000, dan untuk tahun 2007 juga sama, labanya 3.160.000, dan untuk selisihnya antara tahun 2007 dan 2008 itu 1.510.000. Lalu untuk rumus pemulihan harga sama dengan perubahan laba dikurang dengan perubahan produktivitas terkait laba. Jadi 1.510.000 dikurang dengan 450.000 menghasilkan 1.060.000. Berikutnya, kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas, begitu juga sebaliknya. Misalnya, jika pengerjaan ulang dikurangi dengan memproduksi lebih sedikit unit yang cacat, lebih sedikit tenaga kerja, dan lebih sedikit bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Mengurangi jumlah unit yang rusak akan meningkatkan kualitas. Mengurangi jumlah input yang digunakan akan meningkatkan produktivitas. Karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output organisasi, maka hal tersebut akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kualitas perbaikan pada umumnya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Yang berikut, gain sharing, merupakan pemberian insentif tunai kepada seluruh tenaga kerja perusahaan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki target untuk mengurangi jumlah unit yang rusak sebesar 10% pada kuartal berikutnya. Jika tujuan tercapai, perusahaan memperkirakan $1 juta akan dihemat dengan menghindari hal-hal seperti pengerjaan ulang dan perbaikan garansi. Bagi hasil, memberikan insentif dengan menawarkan bonus kepada karyawan yang setara dengan persentase penghematan biaya, misalnya 20%.